Ya, pertama kali mungkin saya mengajak Anda untuk sepakat dulu kalau apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sebenarnya maksudnya adalah untuk menjaga kita, rakyat, agar tidak terpapar corona. Itu yang pertama. Tapi kalau kebijakannya berubah-ubah, apa masyarakat tidak bingung? Dan kalau kebijakan memang kemudian harus dijelaskan sebagai definisi mudik ini adalah seperti apa, nah itu yang kemudian akan saya jawab di malam hari ini agar masyarakat akan patuh, bukan seperti apa menjadi judul saya, jadi nekat untuk bepergian di hari Lebaran nanti. Sudah hadir di sini Pak Trubus. Assalamualaikum, selamat malam Pak Trubus. Kembali lagi kita bersama di sini ya. Dan pemirsa yang pastinya akan menerjemahkan kebijakan dari pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kedaerahan mereka atau sesuai dengan wilayah mereka pasti adalah kepala daerah. Dan saya langsung saja akan menyapa terlebih dahulu, sudah tersambung dengan Bupati Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunaryanta. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam Pak Sunaryanta. Saya sambil menunggu ya Pak ya, gambar Bapak bisa tersambung dengan baik dengan saya. Mungkin saya pertama kali ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kok lagi-lagi kebijakan berubah-ubah. Ya nggak apa-apa, pasti mungkin membaca apa yang terjadi kekinian dengan konteks kekinian. Sehingga kemudian harus dilarang mudik lokal. Tapi sebenarnya ini kan berbenturan dengan kebijakan sebelumnya. Ada Permen Hub tahun 2021, aglomerasi nggak apa-apa mudik. Iya, itu yang menjadi masalah karena apa? Tidak ada keselarasan. Ketidakselarasan dan berubah-ubah terus menyebabkan masyarakat jadi bingung. Ya kan, pengertian mudik itu sendiri nggak dipahami oleh masyarakat. Karena mudik di dalam SE 13 itu pengertiannya adalah pulang kampung selama bulan Ramadan. Ramadan sama ini Idul Fitri, gitu saja definisinya. Kalau dilihat dari Kamus Bahasa Indonesia, itu mudik itu artinya pulang kampung. Kalau orang Jawa itu mudik itu pulang sebentar lah, kira-kira bahasanya itu gitu. Jadi itu ada istilah yang cuman kemudian ketika kebijakan itu dibuat, dirumuskan menjadi berubah-ubah, inilah yang menjadi masalah. Karena apa? Karena kesan mencela-mencela ini yang menyebabkan masyarakat kemudian abai. Padahal kita kan tujuannya melarang itu adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, dan sebenarnya kebijakan mudik di saat kondisi COVID yang naik sekarang ini jadi tidak tepat juga gitu. Jadi ini masalahnya, Mbak. Sambil saya sudah melihat, sudah tersambung dengan Pak Imam Prasojo sebagai sosiolog di sini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam. Ya, sebelum saya ke Pak Imam, mungkin saya ke Pak Sunaryanta dulu, Pak. Yang paling penting di sini adalah kepala daerah bagaimana kemudian membaca kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang baru saja dikeluarkan oleh Satgas Covid. Untuk Gunung Kidul sendiri, Pak, bagaimana, Pak? Bagaimana? Apakah Bapak bisa menjaga pintu-pintu masuk ke wilayah kabupaten Bapak? Karena mudik lokal nggak boleh, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak ya. Kalau di Gunung Kidul, sejak awal kita sudah berkoordinasi ya, terus semuanya dari TNI Polri, kemudian di pemerintah daerah sendiri, kemudian dengan organisasi kemasyarakatan, jaga warga. Nah, kalau di tempat saya seperti itu, jadi kita memang sudah siap ya. Sejak awal kita sudah menyiapkan dari pemerintah daerah dengan koordinasi dengan kepolisian, TNI dan seterusnya. Kalau kita sudah siap. Baik, Pak Sunaryanta, sekarang saya mau tahu ini kalau Bapak sebagai Bupati membaca apa yang sudah diedarkan surat edaran dari Satgas Covid ini adalah mudik lokal tidak boleh. Ini maksudnya apa, Pak? Mudik berhari-hari pulang misalnya masuk atau keluar dari Gunung Kidul atau sowan silaturahmi juga nggak boleh. Itu artinya adalah bepergian pun tidak boleh, begitu Pak? Ya kalau di sini boleh aja, Pak. Yang saya rasakan sekarang di Jogja ini boleh. Jadi antar kota di Jogja ini boleh, sekarang sudah berlaku. Tetapi itu tadi yang penting sehat, Mbak. Penting sehat. Kita kan pengecekannya di lapangan seperti itu. Yang penting sehat gitu. Jadi rapid test, kemudian juga protokol kesehatan, Pak, yang diutamakan seperti itu. Itu saja kalau kita. Sehat, ada surat bebas COVID ya. Nah mungkin sekarang saya ke Pak Imam ya. Ditahan dulu Pak Sunaryanta. Pak Imam, kok saya jadi bingung ini Pak, sebenarnya kalau Bapak sendiri nih sebagai sosiolog, membaca surat edaran ini maksudnya mudik lokal ini apa? Mudik pulang kampung di wilayah aglomerasi atau antar kota kabupaten, atau bepergian juga tidak boleh Pak? Maksudnya silaturahmi, ini bagaimana sih Pak? Jadi kita akhirnya berdebat di dalam istilah. Sebetulnya intinya kalau menurut saya itu kan apapun bentuknya pada saat orang nanti berkerumun, apalagi orang yang berkerumun itu adalah orang yang berasal dari berbagai wilayah yang kita tidak tahu wilayah asal di mana orang itu datang, itu zona merah atau tidak, sehingga itu akhirnya akan menjadi sangat rentan terhadap penularan.
Intinya kan itu sebetulnya. Nah, pada saat kita menjelaskan secara rasional tentang potensi penularan, ada dorongan emosi yang begitu besar. Aku nih kepengen ketemu dengan anak istri. Aku kepengen ketemu dengan kerabat. Apalagi ini sebuah kultur ya yang sudah berpuluh-puluh tahun lah kita melakukan kalau lebaran ya pulang kampung. Apalagi masyarakat kita ini kan masyarakat komunal. Asalnya itu dari sebuah wilayah yang karena keperluan ekonomi atau pendidikan atau apa saja, itu dia berpisah. Nah, ini tradisinya kepengen ngumpul sekampung. Nah, yang lebih kuat lagi adalah kepengen kumpul dengan anak istri. Karena seperti misalnya asisten rumah tangga ya, yang sudah 1 tahun dia berpisah dengan suami dan anaknya. Nah, ini adalah kesempatan ketemu. Nah, itu dorongan itu begitu kuat. Nah, sekarang kita berargumen tentang, oke, kalau itu nanti mau ketemu, ya pastikan bahwa Anda itu sehat. Nah, tapi yang menjadi soal, kalau ketemunya itu dalam jumlah sedikit, dan orang-orang itu juga paham bahwa ada potensi penularan kalau tidak dideteksi, nah ini menjadi lebih sulit, ya, kalau itu kerumunannya menjadi besar. Nah, jadi dari situ dulu, sebelum bicara tentang masalah boleh pulang kalau bukan mudik atau tidak boleh kalau mudik. Tapi intinya bukan mudiknya. Pada saat dia itu datang ke kampung halaman, dia ngapain? Nah, kalau dia itu berinteraksi dengan banyak orang, dia berpotensi untuk menjadi penular. Gitu. Kalau dia itu ternyata terindikasi. Okay. Apalagi kalau seandainya tidak ada tes, tidak ada tes yang dilakukan sebelumnya, menjadi misterius. Nah, kesadaran seperti itu yang menurut saya harus diutamakan sebelum bicara tentang teknis mudik boleh atau tidak. Itu istilah teknis yang menurut saya kasihan ya para petugas ya yang di lapangan, yang terus kemudian memilahnya itu kan juga nggak gampang. Ya, baik. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Pak Sunarianta, ini bagaimana Pak Sunarianta kalau ternyata meskipun ada protokol kesehatan ketat, ada surat COVID ketat, tapi kalau misalnya pergerakan berkumpulnya juga ada, ini kan rentan. Bahkan saya juga nanti akan bertanya dengan pemerintah daerah khususnya di wilayah Bogor dan juga Tangerang Selatan, karena warga Jabodetabek ini kaget. Baru saja mau silaturahmi orang Jakarta ke Tangerang Selatan. Nggak boleh mudik lokal. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.